Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan hari ini kita melanjutkan pelajaran tauhid, yang mana pada hari ini kita telah sampai pada pelajaran yang keempat, ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat. Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Taib. Pendahuluan. Syahadatu anna Muhammadar Rasulullah syahadatun 'azimatun nasma'uha fil adhani wal iqamah wa khutbatil jum'ah wa naquluha fi tasyahhudil awwali wal akhir ba'da al faraghi min al wudu'. Fama makna? Para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syahadat atau mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau syahadat Muhammad Rasulullah adalah salah satu dari dua kalimat syahadat yang agung. Sering kita mendengarnya dalam adzan, dalam iqamat, dalam khutbah Jumat, bahkan kita mengucapkannya ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir dalam sholat. Jika kita sering benar dan sering mengucapkannya, lalu apa makna kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Tapi perhatikan para santriwati, makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, makna atau arti syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah itu makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah al-i'tiqadul jazimu bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mursalun min rabbih lihidayatin nasi basyira wa nadhira. Artinya keyakinan yang kuat, keyakinan yang pasti, bahwa asyhadu anna Muhammad Rasulullah artinya adalah keyakinan yang pasti bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dari Tuhannya, itu diutus dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala li hidayatin nas, untuk memberi hidayah kepada umat manusia, untuk memberi hidayah kepada umat manusia, basyiran, dengan membawa kabar gembira, wa nadhiran, dan membawa peringatan. Saya ulang lagi. Makna syahadatu anna Muhammadar Rasulullah adalah keyakinan yang pasti dan kuat bahwasanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi hidayah umat manusia dengan membawa kabar gembira dan peringatan. Ini adalah makna daripada syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dalil syahadat anna Muhammadar Rasulullah, dalil syahadat ini, karena kalimat syahadat atau dua kalimat syahadat ada dua, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang kedua yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dalilnya adalah dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dalil syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah firman Allah Ta'ala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Dalilnya apa? Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Ini surat Al-A'raf ayat
158. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini dalil yang kedua. Yang pertama, ya dalil yang pertama, firman Allah taala, qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Artinya, qul, katakanlah wahai rasul, wahai para manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Wahai ya ayuhan nas, wahai para manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, kepada kalian semuanya. Baik. Ini dalil tentang syahadat anna Muhammad Rasulullah. Adapun konsekuensi dari syahadat anna Muhammad Rasulullah, apa yang dimaksud dengan konsekuensi? Yaitu ketika seseorang mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka ada konsekuensi yang harus dia lakukan, ada konsekuensi yang harus dia kerjakan. Karena kalau dia tidak memenuhi konsekuensi tersebut, maka dia belum mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan sebenarnya. Adapun konsekuensi daripada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah ini muqtadha syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah mahabbatu Rasulillah, mencintai Rasulullah, wa ta'atuhu fima amara, mentaatinya dalam hal atau terhadap apa yang beliau perintah, wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkannya terhadap apa yang beliau beritakan, beliau kabarkan, wajtinabu manaha anhu wa zajara, dan menjauhi apa yang beliau larang dan beliau hardik. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan hendaklah tidak menyembah Allah Ta'ala kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan. Ini adalah konsekuensi daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ustaz ulang lagi, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mentaati beliau, mentaati perintah-perintah beliau, membenarkan apa-apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan. Adapun penjelasan dari konsekuensi tersebut, jadi sebelum kita menjelaskan konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, singkatnya konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada 5. Yang pertama yaitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Yaitu kita mencintai Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendahulukan cinta kepada beliau terhadap cinta semua makhluk. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Demi Allah, tidak beriman salah satu kalian, tidak beriman sampai dia mencintaiku melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada orang tuanya dan semua manusia. Ini yang pertama. Itu mencintai Rasulullah melebihi cinta kita terhadap apapun.
Yang kedua, konsekuensi daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang beliau perintah. Nah, ini konsekuensinya. Ketika seseorang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia harus apa? Mentaati apa yang beliau perintah. Maka dia harus mentaati apa yang Rasulullah SAW perintah. Seperti apa perintah Rasulullah SAW? Nah, seperti dalam hadis li Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ini perintah Rasulullah SAW yang artinya, ya gulam wahai anak, samillah, ucapkanlah bismillah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di depanmu. Nah, ini menunjukkan perintah Rasulullah. Nah, sebagai konsekuensi daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita harus apa? Mentaati perintah Rasulullah tersebut, yaitu mengucapkan bismillah ketika makan, menggunakan tangan kanan ketika makan, dan memakan apa-apa yang terdekat dengan kita dari makanan. Baik, para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi yang nomor 3 yaitu an nusaddiqal akhbar allati akhbara biha Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi menyatakan bahwa semua yang dikabarkan oleh Rasulullah adalah benar dan hak. Seperti apa? Seperti kisah yang beliau kisahkan tentang 3 orang yang terjebak dalam sebuah gua. Ini beliau mengisahkan, kisahnya panjang. Nah, ini kalau diceritakan akan banyak mengambil waktu. Tapi yang jelas, apa yang Rasulullah SAW kisahkan, beritakan, kabarkan, kita yang telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wajib membenarkannya, karena itu adalah termasuk konsekuensi daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nomor 4 yaitu an najtaniba ma naha anhu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita menjauhi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, kita wajib menjauhinya. Karena itu adalah termasuk konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Contohnya, larangan Rasulullah SAW, beliau bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u. La tahasadu artinya janganlah saling hasad. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah, maka kita wajib menjauhinya. Wala tabaghadu, dan janganlah saling marah, saling membenci, janganlah saling membenci. Nah, ini juga dilarang oleh Rasulullah, maka dari itu kita tidak boleh saling membenci. Wala taqata'u, dan janganlah saling memutus hubungan. Maksudnya hubungan rahim, hubungan keluarga, ini tidak boleh diputus. Ini adalah larangan Rasulullah SAW. Maka dari itu kita wajib menjauhi larangan-larangan tersebut sebagai bentuk konsekuensi daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensi yang nomor 5 yaitu alla na'budallaha illa bima syara'ahu lana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaklah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kalau kita ingin beribadah, ingin sholat, ingin zikir, atau melakukan amal perbuatan apapun, amal ibadah apapun, kita harus melakukannya sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu merupakan konsekuensi daripada
asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kita tidak melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan atau tidak pernah ada sunnahnya. Kita tidak melakukan ibadah tersebut. Karena Nabi SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-adakan dalam perkaraku, yaitu dalam agama Islam, hadza ma laisa minhu, yang tidak ada asalnya darinya, tidak ada asal darinya, fahuwa raddun, maka perbuatan tersebut adalah tertolak. Baik, para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini jelas bahwa konsekuensi daripada syahadat anna Muhammadar Rasulullah ada 5, yaitu mencintai Rasulullah lebih daripada cinta kita kepada semua makhluk. Yang kedua, mentaati Rasulullah terhadap apa yang beliau perintah. Yang ketiga, membenarkan semua kabar dan kisah yang beliau ceritakan. Nomor 4, menjauhi semua larangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, atau menjauhi segala apa yang Rasulullah SAW larang. Yang kelima, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah beliau SAW syariatkan. Taib, para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pelajaran untuk hari ini. Nah, ini ada kegiatan uzkur salasata asya'in amara biha Rasul SAW wa ma yajibu alaina nahwaha. Sebutkan 3 hal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang harus kita lakukan. Nah, tugas yang nomor 2, sebutkan kisah yang Rasulullah SAW ceritakan dan apa yang harus kita lakukan terhadap kisah tersebut. Ya, ini nomor 2. Tugas nomor 3, yaitu sebutkan 1 hadis yang di dalamnya ada larangan Nabi Muhammad SAW dan apa kewajiban kita terhadap larangan tersebut. Ini adalah tugas ada 3, yaitu sesuatu yang diperintah oleh Rasulullah, contohnya 3 macam. Sesuatu yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW, contohnya. Kemudian 1 hadis yang di dalamnya ada larangan Rasulullah SAW, serta kewajiban kita yang harus kita lakukan ketika mendengar kisah Rasulullah, ketika mendengar larangan Rasulullah, dan ketika mendengar perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya kita cukupkan sekian pelajaran kita. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.